Akhirnya setelah 2 minggu saya diisolasi di Wisma Atlet, saya bisa pulang tanggal 4 Oktober. Yeay! Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Loshelina di TV Mandarin. Oke deh, di video kali ini saya akan men-sharing pengalaman saya terpapar COVID-19. Ingin tahu? Stay tune terus ya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, terus orang tua saya, teman-teman saya, saudara-saudari saya yang selalu mendukung saya, mendoakan saya, serta memberi dukungan dalam bentuk makanan, vitamin, dan lain-lain. Thank you so much. Terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan dengan diberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan di setiap harinya. Gejala awal yang saya alami itu sakit tenggorokan. Nah, setelah sakit tenggorokan, nggak sakit kayak gimana sih, cuman kayak gatal-gatal gitu. Kirain aku sakit tenggorokan biasa gitu, karena kan saya ngajar dari pagi sampai jam 1-an gitu, udah termasuk sore ya. Jadinya saya merasa mungkin ini cuman saya kurang minum, terus kayak radang biasa gitu aja gitu loh. Terus saya langsung minum air garam hangat gitu, kebiasaan saya sih kalau misalnya merasa tenggorokan gak enak. Nah setelah itu 1 hari kemudian sakitnya hilang, udah nggak ada rasa apa lagi, cuman tiba-tiba pilek. Nah pilek kayak ada sehari gitu, langsung deh hilang indera penciumannya, kayak ada bau apa atau wangi apa tuh nggak kecium sama sekali gitu loh. Terus saya merasa kok ini aneh ya, tapi saya biarin aja, kirain kayak pilek biasa gitu. Nah habis itu setelah selang 1 hari saya juga nggak bisa ngerasain makanan gitu loh. Kayak pas saya ngopi di kantor, saya merasa kok ini kopinya nggak ada rasa, kayak cuman panas doang gitu, nggak ada rasa kopinya sama sekali. Itu saya makan juga kayak nggak ada rasa gitu, nggak bisa rasain asam manis gitu. Nah saya merasa makin aneh. Nah setelah hilang indera penciuman, terus perasa juga hilang, selang 1 hari gitu saya merasa demam gitu, kayak merasa dingin. Demam sih nggak gimana demam tinggi ya, saya merasa dingin aja. Habis itu saya minum obat bodrek rasa demamnya biar hilang gitu loh. Dan saya tuh masih kerja loh, saya masih tetap pergi ngajar, terus nggak ada gejala yang sangat serius tuh nggak ada, cuman merasa dingin aja sama pilek sama hilang indera penciuman. Nah habis itu aku minum bodrek kayaknya ada 2 hari deh, terus dia demamnya tuh nggak hilang, dia makin hari kok kayak efek obatnya hilang, dia muncul lagi gitu. Terus saya dibeliin obat lagi di apoteknya sama suami saya, dia bilang makan dulu obat ini siapa tahu bisa sembuh kan. Kirain kayak demam biasa aja karena kecapean juga kan, terus kurang tidur juga. Terus ya udah saya minum obat lagi selama 2 hari, itu demamnya hilang. Tapi setelah obatnya habis, dia datang lagi demamnya gitu. Habis itu suamiku beli obat di apotek lagi, minum 2 hari lagi, tapi tetap aja masih ini kan, masih datang aja demamnya gitu. Terus saya ke dokter umum, dokter umumnya bilang mungkin ini gejala tipes, jadi disuruh kayak pergi cek darah gitu. Nah terus dia kasih obat antibiotik segala macem. Habis itu saya minum karena saya ada alergi obat. Mungkin antibiotiknya itu kurang cocok sama saya, jadi saya alergi, mulut saya langsung bengkak gitu. Saya langsung stopin obatnya. Nah habis itu juga pas hari itu saya badannya ngedrop banget karena udah lama minum obat. Mungkin kena mah aku juga, kan saya punya riwayat mah ya. Jadinya langsung kayak badannya udah drop gitu. Langsung saya ajak suami saya bilangin ke UGD aja. Saya langsung ke UGD. Habis itu ceritain ke dokter gejalanya. Terus dokternya saranin saya swab, katanya karena mungkin gejala COVID katanya gitu. Ya udah, sesuai saran dokter
saya di swab dulu. Habis itu karena kondisi badan saya itu lemah, jadinya setelah di swab saya diinfus sama dikasih obat itu obat mah. Jadi habis diinfus kayaknya beberapa jam doang udah kayak sehat aja gitu, udah capeknya udah hilang, terus mual kembungnya juga udah hilang. Jadi saya disuruh pulang. Nah terus disuruh tunggu hasil swabnya keesokan harinya. Nah setelah itu keesokan harinya diberitahu, ditelepon sama pihak rumah sakit, dibilangin saya hasilnya itu positif COVID-19. Shock dong saya dengarnya. Mungkin teman-teman pada nanya, saya kenalnya di mana ya, kok bisa ya? Jawabannya adalah saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu dan bingung itu kenanya di mana, karena saya nggak keluar, nggak kemana-mana, saya cuma pergi ngajar, dan itu pun satu guru itu satu ruangan sama laptop doang. Kita juga ada jaga jarak. Jadi teman-teman di tempat kerja tuh cuman berapa orang ya, 5 orang gitu deh. Habis itu juga mereka sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit kan. Nah habis itu saya juga pulang pergi kerja, kan deket ya, diantarin suami juga, jadi nggak kemana-mana juga. Jadi saya juga bingung ini kenanya di mana, bener-bener bingung dan nggak tahu. Cuman yang saya ingat, saya ada beberapa kali beli makanan di pasar. Nah mungkin pas kali itu kali ya, saya juga nggak tahu lah, nggak bisa nerka-nerka soalnya ini kan virusnya tuh nggak nampak, jadi kita nerka-nerka kenanya di mana juga nggak ada bukti kan. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja, kena ya kenalah gitu. Nah setelah dinyatakan positif COVID, kami langsung sibuk cari tempat buat isolasi ya. Suamiku telepon ke sana kemari, telepon ke rumah sakit apa aja deh ditelepon, katanya semuanya penuh. Nah terus kita minta saran dari dokter yang di rumah sakit yang saya pergi itu, rumah sakit Atmajaya, dibilangin suruh ke Wisma Atlet. Nah prosedurnya, kita kan udah ada surat ini nih, surat menyatakan bahwa positif COVID. Nah surat itu dibawa ke puskesmas setempat. Habis itu minta surat rujukan mau ke Wisma Atlet gitu. Udah sampai di puskesmas, habis itu kasihkan suratnya, terus diperiksa dokter lagi, ditensi lah sama kayak lihat oksigen di paru-paru kita juga. Habis itu dia bilang gini, ini nggak bisa langsung pergi ke sana, harus tunggu di sananya mengkonfirmasi bahwa ada tempat. Nah habis itu ya udah kami disuruh pulang lagi. Nah pulang disuruh tunggu kabar dari puskesmas. Ya udah pulang. Terus keesokan harinya, untung cepat ya, keesokan harinya langsung ditelepon bilangin sudah ada tempat. Jadi saya dantarin suami ke puskesmas. Nah habis itu tunggu sama di sana, tunggu ambulansnya, tunggu semuanya udah beres. Nah habis itu ambulansnya antarin kami ke Wisma Atlet. Gitu prosedurnya. Nah setelah sampai di Wisma Atlet, tunggu di situ. Habis itu tunggu mereka selesaiin data-data, beresin data-data segala macem, baru kita diantarin ke kamar. Nah satu kamar itu satu orang, cuman dia tempatnya itu kayak apartemen ya, jadi satu apartemen gitu tuh ada 2 kamar. Nanti saya tunjukin dalam video ya. Nah satu kamar itu satu orang, cuman toiletnya dan segala macamnya, ruang tamu segala macam itu dipakai berdua, cuman kamarnya satu kamar satu orang. Terus di sana juga ada wifi, ada AC, jadi nyaman lah tempatnya.
tuh jujur ya nyaman, tempatnya bersih, terus pelayanan susternya atau penjaganya, perawatnya, dokternya juga lumayan bagus, baik, ramah. Terus kalau misalnya kalau ada keluhan kita kasih tahu langsung mereka tanganin gitu. Jadi jangan takut dirawat di sana, soalnya pelayanannya bagus. Cuman ya kita harus mandiri sendiri, nggak ada suster yang antarin makan segala macem, kita harus ambil sendiri, semuanya harus serba aktif sendiri gitu. Cuman pelayanan di sana ya oke banget. Sampai di sana kita tidak langsung dikasih obat ya teman-teman. Setelah selang 1 hari baru dikasih obat terapi. Itu bukan obat COVID ya, obat terapi. Maksudnya obat untuk menunjang supaya imun kita tuh lebih cepat melawan virusnya gitu loh. Nah, hari pertama pas itu hari Senin saya dikasih obat, ada vitamin, ada antibiotik, sama obat apa itu saya lupa namanya. Ya udah, kata dokternya dibilang obat ini kalau diminum efeknya itu kayak bisa pusing dan mual gitu. Ya udah, kami minum. Kalau saya sih minum. Terus setelah minum emang efeknya gitu, bikin pusing, terus mual sampai nggak bisa makan. Nah teman-teman, saya mau sedikit cerita. Mungkin ya saya punya riwayat mah. Habis itu saya juga alergi obat ya. Jadi setelah saya minum obat itu 3 kali. Jadi sorenya, terus esoknya pagi sama siang. Setelah itu badan saya langsung drop. Karena kata dokter itu juga obatnya itu mengiritasi lambung ya. Jadi dia disaranin banyak makan, cuman kan saya nggak bisa banyak makan gitu. Jadi saya bener-bener drop 2 hari itu, nggak bisa bangun, terus badan gemetaran, nggak bisa makan juga, terus muntah terus. Mungkin badan saya tuh nolak obatnya gitu loh. Bener-bener 2 hari saya ngedrop. Saya udah mikirnya macam-macam, saya udah mikirin ini gara-gara corona bikin saya kayak gini. Tapi ternyata bukan. Orang rumah saya, suami saya juga udah pusing banget, udah karena dia melihat saya tuh udah nggak bisa makan, nggak bisa bangun, sama muka tuh bener-bener pucet banget, terus badan saya gemetaran terus. Nah saya juga udah pikir macam-macam dong, takut dong, kirain corona ini bener-bener mau ngambil nyawa saya gitu loh. Tapi setelah saya pikir sekarang saya merasa kok bego banget ya pikirnya kayak begitu. Nah setelah itu saran dari suami ya, telepon-teleponan sama dokter juga, tanya sana sini, dan hasil terakhirnya disuruh saya stop obat itu. Jadi saya nggak minum lagi, cuman vitamin aja yang diminum. Terus habis itu ada 1 malam itu saya kan gemetaran tuh, terus sampai jam 2 subuh masih nggak bisa tidur. Itu mungkin pengaruh obatnya kali ya. Jadi rasanya tuh antara sadar nggak sadar loh, kepala pusing, mual, sama mata tuh kayak nggak bisa buka, pengen nutup terus gitu, kayak udah capek banget. Tapi otaknya itu nggak tidur gitu, nggak bisa tidur. Otaknya itu kayak masih seger, masih gimana ya, cuman mata dan badan itu udah nggak bisa gerak sama sekali gitu. Nah habis itu saya telepon ininya, susternya kan, bilangin kondisi saya. Habis itu dikasih beberapa obat, terus ada obat paracetamol juga kan dikasih. Nah terakhir yang pas subuh saya masih makin parah gitu, kayak badan gemetaran makin parah. Ya udah langsung saya telepon lagi, tolong dong jenguk saya sebentar, saya bilang, soalnya saya makin parah deh kayaknya, aku bilang gitu. Ya udah, mungkin mereka udah konsultasi sama dokternya, terus langsung saya dikasih obat paracetamol sama obat anti alergi deh kayaknya, soalnya saya search di Google karena itu obat alergi. Ya udah aku minum. Habis minum baru bisa tidur. Udah habis itu tidur sampai jam 6 bangun. Terus saya bangun, saya coba bangun, kok badan saya jadi seger gitu, jadi kayak udah nggak pusing lagi, udah nggak gemetaran lagi, cuman masih ada sedikit capek gitu. Ya udah habis itu
pas siangnya itu disuruh pergi ronsen paru. Jadinya untung aja gitu loh, untung aja saya bisa bangun, jadi bisa pergi. Kalau nggak mah nggak bisa. Selama perawatan di Wisma Atlet itu nggak ada suster yang datang merawat kita loh teman-teman, jadi kita tuh kayak isolasi mandiri gitu. Nah, kita dikasih makan 1 hari 3 kali. Habis itu paginya ada snack juga, 1 kali snacknya, jadi total ada 4 kali makan dong. Nah, pagi jam 6 nasi, terus pagi jam 9 itu snack itu ada roti 2 sama susu. Nah, habis itu siangnya jam 12-an juga ada dikasih makan nasi, sama malamnya jam 6-an gitu. Nah, ini jam 6, jam 12 sama jam 6 sore itu ada tensi juga sama pengambilan obat. Jadi di jam itu tuh pengambilan obat, tensi sama ambil nasi. Itu ambil sendiri loh guys, nggak ada dianterin. Jadi kalau yang isolasi di Wisma Atlet itu kan gejalanya tuh nggak parah guys, jadinya kayak cuman pilek, hilang penciuman, sama ada yang batuk gitu. Cuman demam ada yang nggak demam, ada yang ada. Kalau ya demam dia dikasih obat demam. Nah, kita di situ tuh apa-apa sendiri loh. Jadinya nggak ada yang dirawat kayak di rumah sakit gitu. Jadi kita apa-apa sendiri. Terus kita ada grup gitu, 1 grup gitu kan, buat apa sih, informasi apa yang ada, misalnya nama-nama siapa ini hari ini pergi ronsen, atau hari ini pergi kemana, pergi swab gitu. Semua itu informasinya dimasukin ke dalam grup. Jadinya kita harus sering-sering cek grup gitu. Rutinitas saya selama di Wisma Atlet itu paginya kadang saya biasa bangun dulu jam 6, kadang jam 5 lewat. Nah, habis bangun pasti pencet HP dong. Pencet HP, habis itu gosok gigi. Setelah gosok gigi saya minum ini telur ditambahin madu, terus dikasih air panas. Jadi saya minum itu setiap pagi. Habis itu setelah minum pergi ini tensi darah sama ambil obat, terus ambil makanan. Nah, habis itu makan. Setelah makan pagi pergi jemur ke lantai 12. Kebetulan kan saya di lantai 19, jadi harus turun. Lantai 12 itu kan ada kayak balkon gitu ya buat olahraga. Nah, jadi di situ saya selalu olahraga sama jemur. Banyak orang kok di situ. Terus ada satu abang-abang saya nggak tahu namanya, cuman dia selalu apa sih, dia ada speaker, terus ada bawa handphone, jadi dia selalu putarin olahraga, jadi kami ikutin gitu loh. Thanks banget ya mas, nggak tahu namanya siapa. Saya nggak nanya. Nah, setelah itu ya jemur aja, jemur sampai jam 10 biasa. Habis itu udah deh ke kamar lagi. Nah, habis itu kadang saya mandi, habis mandi nyuci baju sendiri ya guys. nggak ada yang bantu nyuciin. Dia harus harus sendiri gitu, mandiri. Nah, habis itu setelah selesai nyuci, mandi, ya udah deh makan snack. Habis makan snack, tunggu siang, tidur bentar. Nah, habis itu makan siang. Habis makan siang, terus ya gitu-gitu aja sih. Kadang saya nonton, dengar musik. Terus kalau misalnya disuruh EKG ya pergi EKG. EKG itu rekam jantung kita, bagus nggak gitu loh. Nah, EKG cuma 1 kali, terus ada 1 kali ambil darah. Pokoknya segala informasi itu ada di grup, jadi kita harus pantau grup terus harus aktif sendiri gitu loh. Nah, setelah ambil darah yang terakhir itu ronsen paru-paru. Cuman 3 itu aja sih yang dijalanin di sana. Nah, habis itu tensinya setiap hari itu 3 kali. Cuman kadang saya lihat banyak antrian, saya agak malas, soalnya setiap kali tensi normal gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak terlalu wajib lah gitu. Kalau teman-teman yang diwajibkan itu yang tensinya yang yang agak tinggi gitu loh. Jadi kalau yang normal ya
nggak usah tensi juga nggak masalah sih, soalnya kadang saya males aja ngantri banyak orang di situ berbaris. Nah setelah makan siang ya gitu-gitu aja, pencet handphone, nonton, tidur, malamnya ya tunggu makan lagi gitu. Jadi kayak di sana tuh kayak kita diberi makan gratis, tempat gratis, kita cuman isolasi mandiri di sana gitu. Nah jangan lupa teman-teman harus banyak minum air, vitamin, dan istirahat yang cukup gitu. Oh iya, saya lupa memberitahu teman-teman, kegiatan pagi saya ada sedikit kurang tadi. Saya kalau pagi habis makan telur sama madu, saya selalu memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani yang saya sukai. Nah, itu bisa membuat hati saya tenang, terus membuat saya kayak lebih santai, lebih rileks, dan lebih bahagia gitu. Jadi di sana itu kita nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, dan usahain harus selalu senang, harus selalu ceria, supaya imun tubuh kita tuh nggak turun, dan tubuh kita tuh harus bisa melawan virusnya gitu. Vitamin apa yang saya konsumsi? Itu ada Biosi, terus aku ada minum madu, terus vitamin dikasih di sana juga saya minum, dan ada beberapa vitamin lagi nanti saya fotoin ya. Terus tidak lupa itu minyak kayu putih, saya selalu olesin di kepala, di hidung, sama di leher, sampai ke dada sini sama perut, karena saya suka kembung kan. Jadinya minyak kayu putih penting ya. Yang penting jaga hati, pikiran harus tetap tenang. Terus dukungan dari orang tua, dari teman, dari keluarga itu paling penting ya guys. Nah teman-teman pasti nanya, syarat dinyatakan sembuh atau syarat pulang itu apa ya? Nah kan saya udah di sana udah 2 minggu. Nah setelah 10 hari dari swab pertama itu saya di swab lagi. Habis di swab tunggu hasilnya dong. Nah tunggu hasilnya, terus hasilnya udah keluar. Nah saya udah dinyatakan sembuh gitu. Jadinya pas hasil swabnya udah keluar, terus dipanggil ke ruang poli, terus dokter bukan dokter sih, susternya kasih tahu gini hasilnya gini nih. Ya udah, habis itu katanya 14 hari kan, aku udah 14 hari, jadi hari ke-15 saya udah boleh pulang katanya. Cuman disaranin pas pulang isolasi mandiri lagi di rumah selama 1 minggu begitu. Nah guys, saya mau kasih tahu, penyakit ini tuh dibilang enggak menyeramkan juga enggak, dibilang terlalu menakutkan juga enggak gitu loh. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Yang penting jangan kalau ada penyakit bawaan ya harus hati-hati. Seperti saya kan ada MAH kan, jadi harus hati-hati minum obatnya. Terus juga ada alergi obat gitu kan. Jadi kan saya rasa setiap teman-teman juga memahami tubuh sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok sama obatnya, saran saya sih nggak usah dilanjutin ya. Ini saran saya, kalau misalnya ada saudara, ada keluarga, teman-teman yang kena, amit-amit yang kena gitu loh. Jadi kalau misalnya yang dikasih obat terus badannya kayak menolak obatnya, itu yang bikin badan jadi ngedrop, mending dihentikan aja. Karena sesuai dengan pengalaman saya, kalau misalnya saya lanjutin minum obat kemarin, mungkin apa yang terjadi saya nggak tahu ya. Soalnya saya udah nggak bisa bangun, muntah, diare, terus nggak bisa makan. Bayangin teman-teman, kayaknya itu udah parah banget. Jadinya ya saya saranin aja teman-teman pandai-pandai, kalau misalnya ada amit-amit ya, ada saudaranya atau temannya atau siapanya yang kena, mohon kalau pas dikasih obat itu di search dulu di Google, itu obat apa. Terus teman-teman juga memahami tubuhnya, alergi obat enggak, terus ada punya penyakit bawaan enggak. Jadi mohon di search dulu di Google atau konsultasi kepada susternya gitu. Jadi jangan mentah-mentah langsung dimakan. Kalau misalnya
tubuh kuat sih nggak masalah ya, kalau misalnya nggak ada reaksi apa-apa. Kalau misalnya reaksi kayak aku itu pertama mual, muntah, pusing, habis itu nggak bisa makan, itu kan udah parah banget. Kalau udah nggak bisa makan, badan makin ngedrop, gimana mau ngelawan virusnya gitu loh. Jadinya pandai-pandailah buat apa sih, menjaga diri sendiri gitu loh. Dan tidak lupa harus kontak terus sama orang-orang rumah, tanyain gimana solusinya. Oke deh guys, sekian sharing dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sharing video ini ke teman-teman, ke saudara-saudara, atau ke media sosial Anda punya, supaya teman-teman yang lagi berjuang melawan COVID-19 ini bisa segera sembuh dan bisa segera pulang ke rumah berkumpul sama keluarga. Oke deh, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.